Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rikon Pasondek. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perpajakan Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia adalah suatu perangkat aturan dan mekanisme yang mengatur pengenaan, penagihan, dan pengawasan pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia perlu kita ketahui ada 4 komponen. Yang pertama yaitu undang-undang pajak, yang dimana di dalamnya termuat undang-undang pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikutnya yaitu Undang-Undang Pertambahan Nilai, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Berikut yang kedua yaitu Direktorat Jenderal atau yang disingkat dengan DJP. Direktorat Jenderal ini bertanggung jawab atas segala administrasi dan pengawasan pajak. Yang ketiga yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang disingkat dengan KPP. Kantor Pelayanan Pajak ini menyediakan layanan pajak kepada wajib pajak. Yang terakhir yaitu Sistem Informasi Pajak. Sistem Informasi Pajak ini mengelola data-data dan transaksi dalam pajak. Kenalkan, nama saya Adelia Latif, Prodi Ilmu Pemerintahan NPM 2165 2010. Selanjutnya masuk ke prinsip perpajakan Indonesia. Prinsip perpajakan Indonesia terdiri dari beberapa komponen yang bertujuan untuk memastikan sistem perpajakan berjalan secara adil dan efisien. Ada 5 prinsip perpajakan di Indonesia. Yang pertama yaitu prinsip keadilan atau equality. Prinsip ini menekankan keadilan dalam pemungutan pajak, di mana pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Pemungutan pajak yang didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan konsisten. Wajib pajak harus mengetahui objek pajak, berdasarkan pajak, dan prosedur perpajakan dengan pasti. Yang ketiga, prinsip kenyamanan. Prinsip ini mengharuskan sistem perpajakan dirancang agar mudah dipahami dan diakses oleh wajib pajak. Yang keempat, prinsip ekonomi. Dalam pemungutan pajak, biaya administrasi harus lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh pajak tersebut. Ini memastikan bahwa pemungutan pajak efisien dan tidak mengganggu kegiatan ekonomi. Yang kelima, prinsip keterbukaan. Pemerintah harus memberikan informasi yang cukup mengenai peraturan perpajakan dan proses administrasi kepada wajib pajak. Kita masuk ke proses perpajakan di Indonesia. Proses perpajakan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu proses pendaftaran. Wajib pajak harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, pelaporan. Setelah terdaftar, wajib pajak melaporkan penghasilan dan pajak terutang melalui surat pemberitahuan atau SPT. Yang ketiga, pembayaran. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang telah dihitung dan dilaporkan. Yang keempat, pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kelima, penetapan pajak. Jika diperlukan, DJP dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP yang berisi jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan. Baik, perkenalkan, nama saya Wadani Nurzinda dari Prodi Ilmu Pemerintahan NPM 2165 2010 09. Saya akan menjelaskan mengenai pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara dalam bentuk uang atau barang yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan atau keuangan negara. Adapun tujuan pajak yaitu pertama, pendanaan anggaran negara, yang kedua, pengaturan ekonomi, yang ketiga, redistribusi pendapatan, yang keempat, stabilisasi ekonomi. Adapun jenis pajak yaitu
pajak langsung, misalnya PPh, PBB. Ada juga pajak tidak langsung, misalnya PPN dan bea cukai. Ada juga pajak objek, misalnya pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gabriela Kristiana Lakorong. Saya di sini akan menjelaskan manfaat apa saja yang ada di sistem perpajakan Indonesia. Kita masuk di manfaat ekonomi, yaitu di dalamnya ada terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pendaftaran anggaran. Pendapatan anggaran negara yaitu membayar gaji pegawai, membiayai program pemerintah, dan membangun infrastruktur. Yang kedua, mengatur inflasi. Pajak dapat membantu mengendalikan inflasi dengan mengurangi konsumsi berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan investasi, di mana pajak dapat mendorong investasi dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha. Yang keempat, yaitu mengurangi ketimpangan, di mana dalam pajak progresif membantu mengurangi perbedaan pendapat. Kita masuk ke kedua, manfaat sosial, yaitu di dalamnya 1, terdapat pelayanan kesehatan, di mana pajak ini mendanai program yang ada di kesehatan dan di rumah sakit. Kedua, pajak pendidikan, di mana pajak ini membiayai sekolah dan program pendidikan. Yang keempat, yang ketiga, infrastruktur, yaitu pajak yang membantu membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang keempat, kesenjangan sosial pajak, mendukung program bantuan sosial yang kemanusiaan. Kita masuk di manfaat yang ketiga, yaitu manfaat politik, di mana 1, meningkatkan transparansi. Pajak membantu memantau penggunaan dana negara. Yang kedua, mengurangi korupsi. Pajak membantu mengendalikan penggunaan dana negara. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pajak dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Fungsi utama 1. Pendapatan negara. Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 2. Regulasi ekonomi. Pajak sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. 3. Retribusi pendapatan. Pajak sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan mengalihkan pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah. Fungsi kedua, 1. Pembangunan infrastruktur. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Kedua, pelayanan publik. Pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 3. Stabilisasi ekonomi. Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan mengatur kegiatan ekonomi. 4. Pengembangan ekonomi. Pajak digunakan untuk mendorong pengembangan ekonomi dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang fungsi pajak. Di sini fungsi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesejahteraan sosial, yang dimana pajak digunakan untuk membiayai program kesejahteraan sosial seperti bantuan sosial dan program kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan, di mana pajak digunakan untuk membiayai pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, kesehatan, yang di mana pajak digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Yang terakhir, fungsi politik dibagi menjadi 3, yaitu transparansi, di mana pajak membantu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dan dana negara. Yang kedua, akuntabilitas, yang dimana pajak membantu meningkatkan
akuntabilitas pemerintahan dalam penggunaan dana negara. Yang ketiga, kontrol, yang dimana pajak membantu mengendalikan penggunaan dana negara dan mencegah korupsi.